Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber belajar kimia dan juga rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Intan Afrianti dengan NIM E1M022082. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil akhir proyek pengembangan sumber pembelajaran kimia dengan judul pengembangan video animasi interaktif berbasis kontekstual pada materi termokimia untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa di SMA Negeri 2 Narmada. Saya harap rekan-rekan semua bisa fokus dan enjoy menyaksikan dan mendengarkan topik yang akan saya sampaikan. Nah, presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada latar belakang dan rasional. Kemudian yang kedua ada solusi, tujuan spesifik pengembangan media. Yang ketiga ada detail konten dan alur pembelajaran atau storyboard. Dan yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Nah, mengapa media ini perlu dikembangkan? Karena seperti yang kita tahu, pembelajaran kimia, khususnya termokimia, sering dihadapi pada kendala karena sifat materinya yang abstrak. Nah, konsep seperti sistem lingkungan dan perubahan energi tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, akibatnya, siswa kesulitan memvisualisasikan proses yang membuat pemahaman konsep menjadi dangkal dan seringkali hanya berfokus pada hafalan rumus. Nah, hal ini menjadi berdampak pada belum optimalnya kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Nah, meskipun kurikulum mengarahkan pada analisis data dan pemodelan masalah yang kompleks, siswa cenderung pasif dalam menganalisis variabel dan merumuskan rencana penyelesaian. Nah, oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan video animasi interaktif berbasis kontekstual. Nah, media ini sangat efektif karena yang pertama dapat memvisualisasi konsep yang kuat sehingga video dapat menampilkan pergerakan partikel, grafik energi, dan proses reaksi eksoterm, endoterm secara dinamis dan intuitif. Yang kedua yaitu konteks kehidupan nyata, di mana hal ini dapat menyajikan contoh kasus autentik seperti reaksi pada Kolpak, pembakaran bahan bakar, atau perhitungan kalori makanan. Yang ketiga ada aktivitas belajar yang dilengkapi dengan fitur interaktif, terutama fitur pause and solve yang memaksa siswa untuk aktif menyelesaikan soal, bukan hanya menonton secara spesifik, di mana hal ini saya menjadikan proyek ini bertujuan untuk satu, menghasilkan media yang valid dan praktis, yakni media video animasi interaktif yang dinilai valid secara materi dan praktis untuk digunakan oleh siswa dan guru. Yang kedua, yakni meningkatkan pemahaman konsep inti, terutama pada topik perubahan energi, perbedaan lingkungan-lingkungan, sistem lingkungan, serta reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, yang ketiga yaitu melatih kemampuan pemecahan masalah, di mana fokus utamanya adalah melatih siswa menentukan variabel, merumuskan rencana, dan mengevaluasi solusi melalui penyajian skenario kontekstual dan tugas terstruktur. Dan yang keempat yakni meningkatkan motivasi tentu saja untuk mengakomodasi kecenderungan peserta didik saat ini yang tinggi terhadap media visual dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar materi termokimia tentunya yang dicakup dalam media ini dan dirancang komprehensif, yaitu meliputi konsep dasar termokimia, kemudian jenis perubahan energi yaitu eksoterm dan endoterm beserta contoh nyata, dan perhitungan entalpi yakni delta H termasuk kalorimetri, delta T, dan hukum Hess, dan yang terakhir ada energi ikatan. Nah, alur pembelajaran dalam media ini didesain sistematis. Yang pertama, video diawali dengan cover yang menarik dan identitas media. Ada mata pelajaran, kelas, dan capaian pembelajaran. Disajikan pula petunjuk penggunaan yang mengarahkan siswa untuk menjeda video di bagian latihan dan mencatat ringkasan. Nah, yang kedua yakni ada apersepsi. Pada video tersebut ditunjukkan reaksi antara gas hidrogen dan gas klorin yang bereaksi membentuk hidrogen klorida atau HCl. Angka 184,6 tersebut menunjukkan energi panas yang dilepaskan selama reaksi berlangsung. Hal ini berarti reaksi tersebut termasuk reaksi ekstoterm karena energi hasil reaksi lebih rendah dibandingkan energi preaksi, sehingga kelebihan energi dilepas ke lingkungan dalam bentuk panas. Masuki tahap inti, maksud saya fokusnya adalah penjelasan dan latihan, di mana materi inti pada konsep dasar ini yakni
konsep dijelaskan melalui visualisasi sistem lingkungan dan grafik energi. Yang kedua, animasi atau simulasi interaktif. Di segmen ini terdapat tombol interaktif, yaitu pop-up, seperti klik untuk melihat reaksi eksoterm atau menampilkan grafik energi yang memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan intuitif. Nah, yang ketiga yakni menyajikan masalah kontekstual, yakni video menyajikan kasus nyata seperti perhitungan energi pada makanan atau kalorimetri sederhana, yakni untuk mengarahkan siswa melihat aplikasi konsep. Poin krusial dalam media ini adalah proses pemecahan masalah. Nah, pada perencanaan penyelesaian, siswa dibimbing menentukan data, variabel, dan rumus yang tepat untuk menyelesaikan soal, melatih berpikir untuk terstruktur lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada pause and solve, di mana video akan berhenti otomatis dan menampilkan soal perhitungan, yakni ada hukum Hess, kalorimetri atau delta H, di mana siswa didorong untuk menjeda dan mengerjakannya secara mandiri. Nah, pembahasan langkah demi langkah setelah siswa mencoba, video menyajikan pembahasan lengkap mulai dari pengumpulan data, substitusi rumus, hingga kesimpulan akhir untuk menguatkan logika perhitungan ilmiah. Nah, yang terakhir pada tahap evaluasi dan penguatan meliputi satu, yakni produk atau proyek siswa, di mana siswa diminta membuat infografis atau video singkat atau ringkasan grafik energi berdasarkan materi yang dipelajari. Yang kedua adalah latihan soal yang memerlukan analisis kasus dan interpretasi data untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga adalah refleksi diri, di mana pertanyaan reflektif seperti bagaimana yang sulit atau apa manfaat mempelajari termokimia untuk melatih kesadaran diri dan evaluasi proses belajar siswa sebagai kesimpulan. Nah, media video animasi interaktif ini dikembangkan untuk menjembatani jurang antara konsep konkret dan abstrak, di mana keberhasilan pembelajaran ditargetkan melalui peningkatan kemampuan pemecahan masalah yang terstruktur dan pemahaman konsep termokimia yang lebih mendalam dan aplikatif. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima masukan dan pertanyaan dari Bapak dosen serta rekan-rekan semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.